Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, berbahagia, dan tentunya luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini sangat spesial. Kalau biasanya ditemani dengan Mbak Tika, tapi pada kesempatan hari ini Anda ditemani dengan saya sampai lepas pukul 10 nanti di Pastut Informasi. Dan pada kesempatan Pastut Informasi hari ini juga akan ada kisah yang cukup menarik untuk Anda simak, yakni kisah dua anak tukang las di Bondowoso berhasil menjadi polisi. Ini adalah kisah inspiratif yang luar biasa karena sempat viral di berbagai kalangan, bukan hanya di media sosial saja, tapi cukup hangat di meja-meja diskusi perbincangan masyarakat Bondowoso. Anak tukang las jadi polisi, wah luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya dua anak tukang las dan juga tukang lasnya juga yang akan berbagi kisah dengan Anda, termasuk juga dari perwakilan Polres Bondowoso. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu perwakilan dari Polres Bondowoso, yakni Bapak Ibtu Martono yang merupakan Kasubag Watpes bagian SDM Polres Bondowoso. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat, alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Hari ini nggak sendiri sepertinya ya Pak ya, bawa teman-teman ya? Iya, saya boleh. bawa teman-teman dengan teman-teman dari adik-adik saya yang kemarin ikut seleksi. Oke, boleh diperkenalkan mungkin? Ya, dari kakaknya dulu, Mas Siap. Alfian, kemudian ini Mas Andika, kemudian ini bapaknya Pak Nur Rahman. Bapak Nur Rahman. Iya. Inilah dua pemuda yang Iya. viral ya, Iya. ramai loh diperbincangkan di berbagai media sosial, ngomongin tentang dua pemuda yang mana ternyata ganteng-ganteng. Ibu-ibu yang mau cari menantu boleh ya? Iya. Boleh daftar. Boleh daftar. Tapi jangan dulu sekarang. Oh iya, jangan masih, dulu. Ini masih mau pendidikan dulu. Adik-adik ini biar kita menjawab desas-desus di masyarakat bahwa kalau masuk Polri itu harus membayar dengan menyediakan uang besar. Kemudian masuk Polri harus memiliki orang dalam. Inilah jawabannya dari mereka. Oke. Monggo siap. silakan biar saya tidak tidak nyeteng mereka, biar secara nyata, secara apa adanya, real. Oke, siap. Sedikit saya beri bocoran terlebih dahulu ya untuk Sobat Pasopati. Dua anak muda ini merupakan warga Kabupaten Bondowoso asli, lahir dan besar di Bondowoso, tepatnya di Dusun Koncer Malang 1, di Desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang. Dan keduanya lulusan Bondowoso juga, sempat mengikuti penjaringan atau rekrutmen Polri hingga akhirnya berhasil menjadi anggota Polri ya Bapak ya. Iya. Sampai pada akhirnya nanti juga akan mengikuti pendidikan. Kita colek dua pemuda ini terlebih dahulu mungkin ya Bapak ya, termasuk juga ayahandanya Bapak Nur Rahman. Tapi saya sebelum dahulu ke Bapak Nur Rahman terlebih dahulu. Pak Nur Rahman, dua putranya ini mungkin bisa lebih diperkenalkan. Yang mana kakaknya, yang mana adiknya, begitu mungkin. Monggo silakan Bapak. Ini sebelah samping kanan saya adalah kakaknya, masnya. Nama lengkapnya mungkin Pak Nama siapa? lengkapnya Alfian Maulana Medika Rahman. Oke, berusia 20 Berusia tahun ya. 20 tahun. Oke. Kemudian Dan tanggal lahirnya 19 Mei 2022. oke. 2002. Oh, 2022. 2002. 2002. Oke. Dan adiknya Andika Julian Rahman, tanggal lahir Bondowoso 11 Juli 2023. 2003. Oke. Keduanya ini memang lahir dan besar di Bondowoso ya Bapak ya? Iya. Apakah memang sejak kecil bercita-cita pengen jadi polisi? Sejak kecil memang dia bercita-cita jadi polisi. Sempat ngomong, "Pak, saya mau jadi polisi." Iya. Ya? Iya dan nanti saya untuk urusan finansialnya saya berusaha Semaksimal mungkin. Ya. Begitu. Bapak, berbicara menjadi polisi itu banyak isu di luar sana. Untuk jadi polisi itu harus punya uang yang banyak. Iya. Harus untuk persiapan dan segala macam isu yang berkembang seperti itu. Nah, faktanya mohon maaf, Pak Nur Rahman ini adalah tukang las, betul ya? Tukang las. Di mana Pak lokasi bekerjanya? Lokasinya di Jalan Ahmad Yani depan Perhutani. Di depan Perhutani. Ya. Sudah cukup lama Bapak berprofesi sebagai tukang las? 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Berarti sebelum punya putra pun juga sudah berprofesi sebenarnya? Sudah, ya. Wah, ini Dari semenjak sekolah kelas 3 STM. kelas 3 STM. Iya.
sudah ada di sana. Masya Allah, oke. Terus bagaimana Bapak? Bapak tukang las, anaknya punya cita-cita jadi polisi. Sempat ada kekhawatiran nggak Pak dari segi finansial? Karena kan seperti kata saya tadi, isunya harus punya duit banyak nih jadi polisi gitu. Awalnya sempat khawatir gitu. Nah, tapi setelah anak saya mendaftar dari awal, sudah mendaftar, Pak, saya ingin daftar polisi. Iya sudah, daftar. Sampai urus administrasinya sampai selesai. Habis itu dia ini dua-duanya sudah ngurus ya. Nah, itu sudah Pak, selesai semuanya, tinggal materainya. Oh ya, ada materainya. Pada waktu itu saya tidak punya uang ya untuk beli materai saja, nggak ada uang? Tidak ada uang waktu Ya itu. Allah, oke. Habis saya ngumpulkan potongan pentanang besi itu di bengkel ya, lalu tak jual. Nah, dapat uang 250.000. Oke. Habis itu tak kasih ke anaknya, ini 110, ini 110 tuh. Nah, ada sisa uang 40.000. Iya, Oh, 30.000. 30.000. Iya. Nah, tak puas tahu untuk pegangan itu. Iya, untuk pegangan saya pada waktu itu. Oke. Akhirnya itu digunakan juga untuk Iya. beli materai. Iya. Artinya selama proses itu Bapak, apa benar tidak mengeluarkan uang Sepeser pun tidak mengeluarkan uang. kecuali untuk yang remeh-temeh beli materai seperti itu mungkin ya Pak ya? Kayak lain-lainnya untuk transport itu nanti saya usahakan tuh Oke, Ya. sepeser pun tidak mengeluarkan untuk biaya. benar-benarnya ke Surabaya itu. Oh, ini tes di Surabaya? Surabaya tesnya. Oke, siap-siap. Pak, apa namanya, mohon maaf, sempat ada nggak Pak orang yang mungkin menakut-nakuti begitu, tetangga atau orang yang tidak dikenal begitu Iya. datang ke Bapak, saya siap, mohon maaf dalam tanda kutip, jadi calo untuk biar putra Bapak jadi polisi. Pernah nggak Pak ada yang seperti itu? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Semuanya mensupport, artinya benar-benar bersih ya Pak? Iya, bersih. Oke. Adik dan kakaknya boleh saya tanya, ini bapaknya sampai jual besi loh untuk beli materai ya. Bagaimana mungkin ceritanya kakaknya dulu mungkin ya? Iya. Berapa kali ikut tes polisi kakaknya nih? 2 kali. 2 kali. 2 kali ikut tes. Tahun berapa, di mana? Tahun 2021. 2021. Terus tahun 2022. 2022 ikut lagi. Berarti 2021 sempat pernah gagal ya? Gagal. Karena Gagal. apa Pak waktu itu gagalnya? Karena kalah ranking di awal. Di ranking akademik. Di ranking akademik. Kurang nilai atau bagaimana? Nilainya kurang. Kalah sama yang lain. Kalah sama yang Kalah lain. saing lah maksudnya. Kemudian apa yang memotivasi Mas siapa namanya tadi ini ya, Mas Alfian ya, untuk kemudian ikut kembali? Ya karena kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Harus bisa juga kan, sama-sama ya, sama-sama sekolah, sama-sama makan nasi, kan dia juga sama-sama manusia gitu. Oke. Jadi setelah saya gagal, teman saya lulus, masa saya juga tidak lulus. Makanya saya ada kesempatan buat tahun depan, jadi saya pelajari apa yang kurang-kurang dari saya. Oke, belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Siap. Terus adiknya bagaimana kemudian bisa ikut lolos juga? Apakah belajar dari kesalahan kakaknya juga atau bagaimana? Jadi kan saya jadi kakaknya kan sudah pernah ikut tes. Jadi dia pernah tanya-tanya tesnya tuh kayak apa tesnya bagaimana. Saya cuma ngasih tahu kalau tesnya misal tes psikologi tuh kayak gini, kalau akademik tuh kayak gini, apalagi jasmaninya ini tes apaan. Terus saya tapi tidak pernah belajar bareng, jadi kita bersaing adik kakak? Bersaing adik kakak. Nggak sampai ini kan ya, nggak sampai bisa ranjang kan ya? Enggak. Oke, gimana? Terus udah gitu, adik saya juga ikut tes. Kebetulan kan emang buka tes tahun 2022. Iya. Awalnya waktu saya gagal, adik saya pernah bilang pada saya, wah cuma kayak gitu udah bisa gitu. Oh, ngece. Ya, ngece. Awalnya gitu. Oke. Terus saya juga kan agak tidak terima, ya mumpung sekarang tahun 2002 dibuka, kita bersaing lah, ini kan kompetisi gitu. Gitu. Kita bersaing, kita buktikan mana yang lebih layak lah gitu, maksudnya polisi. Ternyata kita bersaing, alhamdulillah saya berada di ranking atasnya adik saya. Oke. Dan saya membuktikan semua itu. Alhamdulillah, nggak sampai contek-contekan ya? Gak ada. Oke, saya beralih ke adiknya, Mas Andika. Kakaknya udah pernah gagal, ya kan? Pernah gagal. Kemudian apa yang bikin kamu begitu percaya diri? Saya ikut tes pertama harus sudah dapat nih gitu. Ya dari awal ya kan, sambil tanya sama mas saya kan sudah ada pengalaman di tes polisi. Ya sambil bertanya ya saya ya harus pertama kali ya
kalau bisa harus lolos lah daripada kakak saya yang 2 kali yang tahun sekarang. Nah, dari itu saya ya belajar ya semaksimal mungkin lah belajar cuma dan latihan fisik gitu. Oh, latihan fisik juga ya? Ya. Latihan Ya. fisiknya bareng nggak sama kakak? Ya. Oh enggak juga? Ya bareng. Bersaing. Bersaing, Oke. betul. Ya waktu itu ya mas saya ya juga mau support saya ya buat ya harus tahun ini ya kalau bisa 2 orang harus lolos semua. Tapi sudah itu ya harus kita ya saling bersaing lah, tidak boleh ya namanya contek-contekan gitu, harus saling bersaing sendiri. Bersaing tidak sehat. Ini mohon maaf, yang dipakai di kalungkan ini nomor apa ya? Boleh cerita Nomor mungkin sama peserta. teman-teman Pasopati. Nomor Nomor peserta. bisa ditunjukin mungkin ke teman-teman Pasopati. Jadi nomor pesertanya. Oke, proses pendaftarannya untuk bisa dapat nomor peserta dan itu berangkat bagaimana? Kakaknya atau adiknya yang mau ceritanya? Adiknya mungkin ya. Yang kalau Pendaftarannya itu secara online atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. kalau pertama daftarnya tuh secara online pertama. Nah lalu sudah dapat nomor registrasi ini Nomor yang ini ya? Ya, yang nomor depannya. ini. Oke. ya kita harus ke Polres buat ngurusin administrasinya. Administrasinya banyak Iya, sekali kah atau berapa? administrasi banyak sekali. Ya, Itu berapa hari kalian mempersiapkan itu semua? ya kurang lebih kalau saya 5 hari. 5 hari. Kalau kakaknya Sama. sama. Oke, nggak soalnya bersaing, takut ngebut-ngebutan. Ya, kalau masalah administrasi bareng. Oh, bareng, Soalnya nggak ada nilai. Jadi 5 hari. Kemudian setelah dari Polres itu bagaimana tahapnya hingga akhirnya berangkat ke Surabaya? Ya dari Polres kan ya bilang kalau ya kalian tuh kalau mau berangkat ke Surabaya tuh harus lolos di tahap administrasi dulu baru berangkat ke Surabaya ikut tes selanjutnya. Itu berapa lama tahap pengumuman tes administrasinya keluar? Itu langsung kalau sudah daftar di sana, kalau sudah dari Polres menyetujui ya kita harus nunggu tanggalnya buat berangkat ke Surabaya. Oh, buat berangkat ke Surabaya. Tanggal berapa berangkat ke Surabaya pada saat itu? Kurang Bulan mungkin? Bulan ya, berapa? bulan Mei. Bulan Mei. Ya. Berarti habis Lebaran ya? Habis lebaran. Habis Lebaran ya? Ya. Kalau Lebaran tuh tesnya ada. Tesnya ada. Ya, tes kesehatan dulu Oh, tes kesehatan. Ya. Di mana tes kesehatan? Bondowoso juga? di Surabaya. Di Surabaya Ya, juga. Surabaya. Berarti bolak-balik ya ke Surabaya berapa Bolak-balik, kali? Ya. 7 kali. 7 kali bolak-balik. bolak-balik. Itu pakai biaya dong pastinya ya. Saya bertanya sama kalian berdua, mohon maaf, Bapak hanya bekerja sebagai tukang las. Bapak bekerja sebagai tukang las, sampai beli materi aja harus menjual besi segala macam. Kalian pernah nggak sih sempat berpikir, aduh aku stop deh, Bapak kayaknya dari finansial nih kasihan Bapak gitu. Pernah nggak berpikir demikian? Enggak Nggak pernah. pernah. Kenapa sedemikiannya? Apa karena Bapak mensupport sedemikian rupa? Mensupport. Karena kan kalau masalah biaya tuh kan pastilah mungkin ada orang kayak saudara-saudara membantu buat biaya. Oke. Tapi kan masalah kalau cuma biaya kan nggak bisa dibantu sama kayak saudara-saudara gitu. Ya gimana caranya kita harus bisa berangkat sampai ke Surabaya. Oke. 7 kali ya? 7 kali bolak-balik. Mohon maaf, ketika di Surabaya tinggal di mana itu? Ngekos. Ngekos berdua. Sempat ada cerita mengharukan tidak ketika mengikuti proses seleksi? Mungkin mohon maaf, Pak, sangunya sudah habis, mungkin begitu. Pernah begitu kah? Enggak. Oh, enggak. Memang sudah disiapkan dari awal. Karena kan saya kebetulan sudah pernah tes dari Oh, awal. oke. Jadi Jadi ada sudah bisa pengalaman. menerka-nerka, Iya. siap. Jadi masih aman lah begitu ya. Aman. Pernah khawatir ini enggak? Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang ikut tes, rata-rata mereka khawatir nanti orang tua saya harus bayar besar nih biar jadi polisi. Saya harus memastikan orang tua siap nih finansialnya. Pernah ngobrol itu nggak sama orang tuanya? Pernah. Soalnya kan dia kayak gitu kok ada omongan dari orang lain kan. Iya, isu-isu Ya, ya. isu-isu dari orang lain tuh banyak pasti. Nanti apalagi kalau sudah ada di tahap akhir. Mm-mm. Nanti biasanya orang-orang bilang tuh nanti kamu ditelepon sama calo-calo gitu. Disiapkan uang Sekian. misalnya ratusan juta Oke. gitu. Buat kamu lolos nanti. Ternyata saya tunggu sampai akhir nggak ada apa-apa. Oh, justru kamu nunggu di telepon calo ya? Enggak. Soalnya kan mau membuktikan
bener sih kayaknya mau ditelepon sama orang-orang kayak gitu. Ternyata emang awalnya emang dari pendaftaran emang dikasih tahu kalau daftar polisi itu gratis. Awalnya ya percaya tidak percaya sih karena sudah termakan isu ya. Begitu ya. Oke. Akhirnya kemudian menetapkan diri, oh gratis nih, pokoknya ternyata gratis, nggak ada biaya, nggak ada biaya, nggak ada, hanya biaya yang kecil lah untuk berangkat ya, transport dan segala macam. Emang udah biasa ya, udah biasa seperti itu. Waduh. Oke. Nah, mungkin bisa kasih sedikit kiat mungkin untuk teman-teman sobat Pasopati yang menyimak kita pada kesempatan ini, gimana caranya agar kemudian bisa lolos. Yang paling penting nggak minder, karena mohon maaf ketika orang tua kita berprofesi ini segala macam kadang ada minder loh, ya kan? Kalau kalian gimana? Biar mungkin dari kakaknya dulu baru adiknya, biar nggak minder, biar terus percaya diri, biar terus yakin kalau Bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Gimana? Yang saya sudah katakan tadi awal, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Harus sama-sama bisa. Kita kan sama-sama manusia. Sama-sama punya Tuhan gitu. Itu keyakinan dirimu yang selalu ditanamkan, motivasi diri ya. Kalau adiknya gimana? Mungkin motivasinya berbeda. Soalnya dari tadi saya ingat terus ini ya. Gimana? Ya kalau saya ya secara yakin lah pasti bisa ya lolos ya Bintara Polri sekarang. Soalnya kan rezeki sudah ada yang ngatur. Ya saya percaya. Soalnya ya kita jalanin aja dulu. Nanti biar Tuhan yang membantu kita mengalami prosesnya tersebut. Pak Nur Rahman, saya mau tanya, ketika persiapan mereka berdua menuju tes polisi, adakah nasihat khusus yang disampaikan oleh orang tua agar mereka bersemangat mungkin Pak? Ya ada. Apa itu Pak? Mungkin bisa sharing sama teman-teman. Saya pesan sama anak saya berdua ini, tolong sesibuk apapun jangan tinggalkan yang 5 waktu gitu. Misalnya, bisa diselingi dengan ngaji gitu. Saya pesan seperti itu. Wajib itu ya Pak? Iya. Oke. Perihal pesan-pesan khusus mungkin Pak terkait biar tidak minder, biar tidak khawatir begitu, gimana Pak? Anak saya nih kan sebelum dia mengikuti tes kan dia ikut kerja di bengkel, bantu saya. Oh sempat ikut kerja? Iya. Kakaknya berarti ya? Kalau adiknya masih sekolah kan ya? Kalau dia sudah sekolah ikut juga. Kalau libur bantu pasti. Ya itu. Siap. Itu saya ajari biar anak itu tidak minder, biar anak itu tidak gengsi gitulah. Iya betul. Kemarin waktu bantu bapak minta dibayar juga nggak? Enggak ya, nama itu benar semuanya bantu bapak begitu ya? Tapi emang nggak pernah minta, emang ngasih sendiri bapak. Luar biasa sekali. Ini sangat inspiratif ya Sobat Pasopati. Jadi sekali lagi mereka ketika lulus SMA itu nggak langsung diem saja, tapi terus melatih diri bukan hanya dari segi fisik ya, bukan hanya fisik akademis, tapi juga melatih diri secara mental dengan membantu bapak begitu. Nah kalau untuk latihan fisiknya ini mungkin bisa sharing sama kita, kemana waktu tes tuh seperti apa tesnya, kemudian kalian mempersiapkannya seperti apa untuk fisik ya? Kalau fisik emang saya sudah dari hobi emang udah dari kecil ya, hobi lari, main sepak bola gitu. Jadi udah kebiasaan lah kalau masalah fisik. Terus ditambah lagi kalau kayak push up, pull up, sit up itu rutin ya dilakukan sama Alfian ya? Iya, rutin. Kan bapaknya agak tukang las, saya buatkan. Oh memang dibuatkan pull up iya, ya? Pull up. Buat alat pull up ya? Yeah. Oh siap. Kalau adiknya apakah ikut, kan sekarang ada juga itu komunitas yang memang khusus untuk ngikutin tes-tesan dan mereka biasanya latihan bersama gitu, apa ikut juga seperti itu? Tidak, saya ya latihan sendiri ya, lari di rumah, dari keliling-keliling ya pemukiman gitu. Ya sama hobinya juga sepak bola, sudah terbiasa lari-lari gitu, olahraga gitu, terbiasa. Oke, bukan dari kenyataan kan ya? Oke, lari. Baik, kita beralih ke Pak Martono mungkin. Pak Martono, ini udah benar-benar terbukti bahwasanya untuk jadi polisi itu benar-benar gratis di tengah isu-isu yang menerpa, katanya mau jadi polisi harus menyiapkan sekian ratus juta begitu ya Pak ya. Mungkin lebih ditekankan lagi ke masyarakat kalau ini memang benar-benar nggak ada seperti yang isu yang berkembang gitu Pak. Terima kasih sahabat Pasopati. Dari yang mendengar dengan suara saya, yakinkan diri
para kawula muda-mudi yang saat ini kebetulan kan barusan lulusan SLTA ya. Mereka berdua ini dari lulusan SLTA, dan ini bukti bahwa gembar-gembor kepolisian bahwa masuk menjadi anggota Polri itu gratis. Ini hanya salah satu bukti, masih banyak lagi bukti-bukti yang masyarakat bisa temui di Bondowoso. Ada juga yang satu rumah itu 3 lolos. Satu saudara juga, Pak? Iya, satu saudara. Itu di Bondowoso juga di ya, Pak? Bondowoso. Saat ini yang terakhir adiknya, tapi dia tiap tahun, tiap tahun mulai dari kakaknya, adiknya, kemudian sekarang adiknya yang paling bungsu, tadi baru pelantikan diangkat menjadi anggota Polri. Baru saja, baru jam 7.30 tadi. Oh, siap. Insya Allah nanti malam jam malam sudah. Tadi saya ikut upacara itu ikut melalui Zoom meeting. Meeting. Makanya ini inspirasi ini bahwa Bondowoso sebagai kota mungkin di gunung yang jauh dari keramaian, jangan minder. Oh, siap. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Alfian. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Itu wajib di apa ya, ada di dalam pemikirannya. Kalau orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Kita sama-sama dilahirkan di dunia ini dengan sama-sama tidak pakai baju, sama-sama bentuknya sama. Sama-sama terbuat dari tanah juga ya, Pak? Iya. Dan kemudian kenapa kita tidak bisa kalau orang lain bisa? Okay. Kalau masalah kita dilahirkan oleh siapa itu kan kita tidak bisa memilih. Ya hanya kebetulan aja mereka berdua ini dilahirkan dari buruh tukang las, tapi tidak harus mengecilkan mentalnya bahwa bukan karena pekerjaan buruh tukang las itu bukan hina. Iya. Bukan hina, tapi justru menjadi semangat. Atas dorongan mereka berdua, aku harus jadi, biar saya lebih dari bapak. Itu justru yang mereka angkat dari itu. Makanya dia yakin kalau lari itu pemainnya yang di depannya itu kok dia bisa lebih cepat dari saya, dia pasti akan lalu itu, karena bapak saya gini, saya harus menunjukkan kepada orang tua saya harus bisa gitu. Nah, kiat-kiat itulah yang harus masyarakat pendengar Pasopati ini pahami, bahwa masuk Polri benar-benar Polri gembar-gembor bahwa Polri adalah masuk Polri gratis ya. Tidak dipungut biaya spesial pun. Cara penilaiannya apa, silakan ditanyakan kepada adik-adik dari Mbak Ocha, silakan ditanyakan bahwa bagaimana sih prosesnya, ada jeda waktu atau tidak, dia selesai langsung dapat nilai atau tidak. Itu bentuk transparansi dari kepolisian. Memang kita selama ini memang belum sempurna, tapi kita selalu berbuat untuk Polri lebih baik. Gitu. Silahkan nanti ditanyakan kembali. Kalau yang cerita saya nanti katanya, jadi biar langsung pada pelakunya. Ya. Ini langsung tanya ke pelakunya katanya, Pak. Pak, kemarin untuk pendaftarannya itu yang secara online 1 kali atau masih akan ada pembekalan dan lain-lain, Pak, biasanya? Dari Mas Alfian atau Mas Andika mungkin. Pendaftaran secara online. Itu apakah kemudian masih ada pembekalan atau sebelumnya pernah ikut pembekalan dari pihak kepolisian mungkin? Enggak. Kalau ya pendaftaran online itu cuma pertamanya waktu mau daftar ke administrasi. Oke. Itu cuma ya, nanti kalau pengumumannya baru di online, di WA. Oh, dapat WA langsung? Itu jeda waktunya berapa lama biasanya? Biasanya tuh jeda waktunya dekat sama tes yang sebelumnya. 1 bulan? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Bisa 1-2 hari. Oh, sudah langsung ada pengumuman? Iya. Itu ngelihat di website atau WA secara langsung atau bagaimana? Ada grup WA-nya. Ada grup WA-nya? Iya. Oh. Ada grup WA pendaftar dari se-Jawa Timur. Oh, se-Kabupaten ya, Bondowoso. Yang dimaksud ini adalah yang daftar. Kalau yang tes itu dia berdiri sudah punya nilai deh. Coba tanya mungkin langsung bisa dijawab. Berdiri bisa langsung dapat nilai itu maksudnya bagaimana ya? Itu kalau kita tes misal
psikologi. Nah, itu kita kerjakan, ada waktunya kan, itu semua sama waktunya sama, misalnya 2 jam gitu. Kerjakan itu langsung keluar nilai, kita klik selesai langsung muncul nilai semua. Jadi kita tidak bisa apa ya, kayak bohong kayak nilainya sini, kita sudah tahu nilai-nilainya yang lain. Oke, nggak ada jeda, mohon maaf, nggak ada jeda untuk menghubungi orang dalam, nggak gitu ada ya? Itu langsung muncul nilainya, kita selesai tes, klik selesai, itu langsung muncul. Tapi tesnya itu apa saja? Pertama administrasi, kesehatan, kemudian psikologi. Psikologi ini yang kemudian langsung nilainya Langsung muncul. nilai muncul. Oke, nggak ada waktu untuk menghubungi orang dalam, ya? Oke, terus setelah itu, setelah tes psikologi, Akademik nah ini juga sama. sama. Berapa soal waktu itu? Waktu itu kan ada 4 mata pelajaran. Apa saja itu? Pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, dan bahasa Inggris. Oke, itu juga sama ya? Sama. Yang pengetahuan umum ini 50 soal. Kalau yang lain berapa soal? Kecuali matematika tuh 50 soal. Kalau matematika 40 soal. 40. 40 soal. Jeda waktunya berapa lama itu mengerjakan? Waktu proses mengerjakannya berapa lama? Pas mengerjakan satu tes Soal, semua. Itu kalau tiap tes 2 jam. 2 jam. Tapi kalau di Surabaya jangan 4 hari semua. Oke. Kan 1 hari 1 tes, Satu 1 hari hari 1 satu tes, tes, ya. begitu ya. Dan nilainya semuanya lagi-lagi langsung ya? langsung kita tes selesai langsung muncul. Jadi kita tahu semua nilainya teman-teman. Jadi tidak bisa bohong, misal nilainya si A itu 50 ya, bisa nilainya. Jadi kalau pas di pengumuman berubah, kita bisa protes. Jadi tidak ada apa ya, nggak bisa kita bohong nilainya sendiri. Oke, bagaimana kamu bisa tahu nilai teman yang lain? Itu kan pakai komputer ya? Ya. Itu bagaimana, kan komputer satu orang satu komputer. Ya. Nah itu bagaimana kalian bisa tahu kalau nilainya, oh ini nggak bisa berubah nih begitu? Kan kanan kiri itu ada komputernya, kan kita kalau sudah nilai keluar tuh pasti kita ngelihat kanan kiri gitu. Oh ini dapat 60, ini dapat 70 gitu. Kita sudah tahu. Satu kelas waktu itu berapa orang? 40. 40 orang. Siap. Setelah pengumuman secara online itu ada pengumuman di Ada. website khusus ya? Ada. Oh jadi nanti bisa dibandingkan ya? Bukan di website, kita langsung nonton bareng semua. Satu Polda Jatim itu langsung nonton bareng ke nilainya kita. Jadi setelah tes semua selesai, baru Polda Jatim mengadakan kayak apa ya, kumpul semua di kayak gelora lah gitu. Jadi kita langsung lihat semua nilai kita Di aula di bersama-sama aula. melihat nilai. Waktu itu Bersama-sama nilai. ada berapa ribu peserta yang sama kalian? Itu mungkin 3.000-an lah yang sampai akademik. Yang akademik Ya. bersama. Jadi kalian berdua 3.000. nonton, oh alhamdulillah masuk begitu. Nilai kalian berapa waktu itu? Waktu itu nilainya 44. Ini? Ya 38. Oke. Itu nilai akademiknya. Tapi kan mau di ranking sama yang lain, jadikan satu nilainya. Oh jadi Sama akademik, nilai. psikologis, kesehatan jadi satu ranking? Enggak, kesehatan enggak ada nilainya. Hanya Jadi akademik jadikan dan psikologis saja. sama jasmani. Oh, jasmani itu dalam bentuk apa itu biasanya? Tesnya? Sama kayak lari gitu. Kita lari baru ada nilainya. Jadi kita lihat nilainya, misal panitia nanya, kamu dapat segini, bener enggak? Bener. Kalau sudah benar baru kita tanda tangan dengan nilainya kita. Oke. Nanti kalau sudah semua tahapan tes jasmani selesai, baru kita kumpul lagi lihat nilainya kita. Jasmani cuma lari saja atau ada beberapa? Banyak ya. Iya. Ada Jadi- semapta A, B sama C dan D juga ada. Itu sama juga ya, nilainya juga langsung muncul juga? Langsung muncul. Nggak nunggu berjam-jam? Enggak. Oke, jadi ini benar-benar keterbukaan sekali ya, nilai dan segala macam. Jadi sekali lagi kesempatan untuk menghubungi orang dalam tanda kutip itu nggak pernah ada sebenarnya. Jadi isu-isu tersebut benar-benar bisa ditepis gitu. Nah, kalau Dika dengar informasi tentang rekrutmennya sendiri dari mana? Dari teman, pertama dari teman. Ya pas sudah dari teman saya ngecek sendiri di alumni penerimaan polri.go.id di Google. Ya lihat waktu pertama ini pendaftaran awalnya nih tanggal berapa sampai berapa. Ya saya dari lihat itu ya saya mempersiapkan itu segala hal yang Dibutuhkan. ya dibutuhkan. Siap. Jadi karena kan khawatir juga kalau hanya dengar dari katanya ke katanya, takutnya nanti malah informasinya hoak ya. Takut informasinya hoak. Tapi ini di mana websitenya tadi katanya? Di penerimaan Bintara Polri.go.id. .co.id. Jadi penerimaan bintarapolri.co.id.
.go ya. Iya. Termasuk informasi pengumuman juga di situ kah websitenya? Nggak, beda ya? Cuma yang kesehatan awal Hmm. nilainya ada di website itu. Nilai keseluruhan? Nggak, Nilai kesehatan awal. Oh, kesehatan Ya, awal kesehatan saja. awal. Oke, siap. Kalau untuk kesehatan itu gimana ya tesnya ya? Takutnya, mohon maaf, orang kan bayangannya, saya aja bayangannya, wah jangan-jangan kenal dokternya gitu kan ya. Gitu. Nah itu gimana? Gimana? Biar transparan kalau begitu bersih begitu. Ya kalau kesehatannya itu ya mulai dari ya kebersihan anggota badan lah, ya kayak dari THT kayak telinga, hidung, tenggorokan, ya dari semua anggota badan itu diperiksa. Semuanya diperiksa. Ya. Kenal sama dokternya nggak? Nggak ada yang kenal ya. Jadi nggak ada yang namanya kenal sama dokternya, kenal sama tim kesehatannya, nggak ada ya Pak Martono ya. Jadi yang berkembang di luaran itu tidak benar. Jadi harus mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa. Diperiksa semua, dari matanya juga diperiksa, tadi di THT, kemudian varises. Jadi THT plus varises dan Bayer. siap. Yang itu kesehatan satu. Kesehatan satu tidak ada nilainya, tapi nilainya adalah dia memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Oke, siap. Gitu. Jadi kalau memenuhi syarat lanjut mengikuti berhak mengikuti seleksi berikutnya. Yang tidak memenuhi syarat langsung pulang. Langsung kembali, tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya, karena setelah tes kesehatan satu kemudian mereka berikutnya adalah tes psikologi. Kalau psikologi gagal juga Langsung tidak pulang. bisa langsung pulang. Jadi sistemnya sistem gugur berarti ya. Sistem gugur. Oh, siap. Jadi dari pertama 10.000 bergeser ke 6.000 ya. Iya. Nah, 6.000 bergeser lagi ke 3.000. Terakhir waktu mau pengumuman kemarin ada 2.700-an. Se-Jawa Timur ya Pak, Se-Jawa 2.700. Untuk Timur. yang Bondowoso ada berapa Pak? Ya, Bondowoso kemarin kita yang Polki, yang calon Polki ini ada yang Bintara umum itu 15. Yang memenuhi syarat, sebenarnya yang memenuhi syarat itu masih 35 semuanya. Namun kuota yang bisa masuk itu dengan yang diberikan dari Mabes Polri kepada Jawa Timur, kemudian Jawa Timur dibagi lagi Polres Bondowoso dapat 15. Nah, ini yang nomor 15 ini. Ini nomor Oh, jadi 15 ini yang keterima berarti begitu ya, Pak ya? Yang Oke. sebenarnya lulusnya lulus semua yang memenuhi syarat, namun kalah di kota. Jadi hanya gitu. diambil ranking 1 sampai 15. 15. Oke, siap. Ranking itu dari hasil nilai yang Dari tes nilai kemarin ya berarti ya? dia mereka nyatet semua. Jadi saya nilainya ini sekian, nilainya ini sekian, nanti rumusnya juga dikasihkan. Rumus Gitu. apa ini maksudnya? Rumus untuk jumlah nilai. Jadi itu kan dirumuskan dari jumlah nilai, dari akademik itu 35% ya. 35%. 35%. Akademik juga 35%. Dan Jasmani jasmani 30%. 30%. Ini persentase nilai totalnya. Nilai yang mau di ranking. Oh, Buat 35% perankingan. apa? Jasmani, 30% jasmani, 35% akademik, dan 30% psikologi. 35% psikologi. itu 35% dari nilai yang Dari 100 kan Oh, dari total 100. 100. Nanti tinggi-tinggian kan nilai itu Mm-mm. jumlahnya. Nah, jumlahnya kakaknya itu lebih tinggi daripada adiknya. Oke, karena kakaknya belajar dari kesalahan kemarin Dari udah kesalahan, udah pernah gitu. mencoba ya. Coba, biar diperbaiki. Kalau nggak salah kakaknya ini katanya masuk 4 besar ya? 4 besar. 4 besar se-Kabupaten Bondowoso. Bondowoso. Berapa itu? Bersaing dengan 15 teman ya berarti ya? Nah, awalnya dari 124 di kesehatan pertama tinggal 90-an, kemudian di psikologi tinggal 60-an, ya kan gitu terus sampai berakhir pada 35 terakhir. 35. Terakhir di 35. Iya. Di 35 akhirnya 15 ya. Diambil 15. Iya. Kalau adiknya ranking paling nomor 15. Sebenarnya bukan paling akhir, dia karena kan 35 ya Iya, terakhir tadi. 35 di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah sebenarnya. Oke. Ini gimana? Kakaknya tertinggi, kamu nomor 15. Ada saingan apa ini? Kalau pengalaman mungkin. Kalau pengalaman. Pengalaman. Siap. Tapi yang terpenting bukan dari segi itunya, tapi adalah keduanya sama-sama diterima begitu. Pertanyaan saya, ini selanjutnya sudah dinyatakan lolos. Step berikutnya apa ini? Pendidikan, masih menunggu pendidikan.
Itu pendidikannya kapan, di mana? Mungkin dari kakaknya dulu. Itu tanggalnya kalau di jadwal tanggal 25 Juli 2022. Itu 25 Juli bulan ini. bulan ini. Oke. Itu di SPN Polda Jatim di Mojokerto. Di Mojokerto. Ini bersamaan? Enggak. Oh, beda. Jadi sekarang nih nerimanya 2 gelombang. Oh. Jadi yang Bondowoso nih ketemu gelombang pertama hanya 9 orang. Jadi dari ranking 1 sampai ranking 9 itu gelombang pertama. Gelombang kedua. Ya, gelombang kedua 2022. Jadi selanjutnya yang dari ranking 10 sampai ranking 15. Setelahnya saya ini, setelahnya yang gelombang kedua 2022. Selanjutnya gelombang 1 2023. Berarti adiknya bulan kapan berangkat? Kira-kira bulan awal Januari atau Februari. Januari atau Februari. Berarti selesai sekitar 6 bulan ya Pak Marto. Ya, cukup lama ya. Persiapan untuk ke sana bagaimana? Kakaknya, adiknya dulu? Udah siap. Udah siap. Kayak lari gitu, sudah apa ya? Sudah dapat dari teman-teman lah nanti kalau pendidikan tuh yang dilatih ini. Oke. Jadi saya sudah siapkan dulu. Siap. Kalau adiknya siap insya Allah? Ya, siap. Mau tidak mau karena sudah Ya, keterima ya. Nanti ini 6 bulan lamanya nanti ikut bimbingan saya terus di sini sambil nunggu Oke. itu Untuk biar tetap mempertahankan fisik ya Pak ya. Oke. mempertahankan semuanya. Siap. Terima kasih sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Saya masih pengen tahu persiapan lebih detailnya seperti apa, termasuk persiapan Bapak Nur Rahman untuk memberangkatkan kedua putranya nanti ke Mojokerto ya. Tapi nanti ceritanya kita akan jeda terlebih dahulu. Sobat Pasopati, kita akan kembali lagi ngobrol lebih luas lagi tentang dua pemuda yang sangat inspiratif. Tetap bersama saya di Pasdut Informasi. Jelaskan saya secara khusus karena ini suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Rahman, kerjaan saya belum tukang las. Belum pegang las ya. Nur Rahman. Iya. Pak Nur Rahman lagi viral, tahu? Belum bintang. Pak Nur Rahman sekarang lagi viral, Pak Rahman karena kedua anaknya jadi polisi. Apa sih ceritanya sebenarnya? Awal ceritanya Iya. ini Pak, itu kan saya tukang mau teknologi dua-duanya ini. Iya. Jadi awalnya dalam semangatnya mau daftar tapi cuma tinggal materainya kata saya Pak, tinggal materainya butuh 11 kan dulu baru berarti 22 ya. Waktu itu saya tidak punya uang, terus tidak punya uang, terus saya mengumpulkan potongan-potongan di sini nih ya untuk saya jual 250.000 ya. Tak kasihkan ke anak-anak ini buat beli materai. Iya. 110. Terus saya itu punya iya. Ini bengkel las ya? Iya, iya. Punya ini jenengan sendiri? Bukan. Berapa sampai anaknya dua-duanya jadi polisi? Tidak bayang nih Pak. Masa nggak bayar? Hari gini loh, masa nggak bayar? Saya ini kerja saya kayak gini mah. Apa yang membuat bayar? Oh, Bagi saya. berarti masuk polisi ini gratis ya? Gratis. Dua-duanya itu kalau nganggur di sini tempatnya ya? Pasti. Jadi jangan punya usaha lain. Tidak punya dia. Mungkin tukang las nanti mungkin punya usaha yang mana gitu nggak ada. Hanya itu hanya. Tiap harinya hanya kendak saja. Oh gitu ya. Waduh, ceritanya memang benar-benar jadi polisi ini gembar-gembor kan ya? Iya, kalau katanya. jadi polisi itu gratis, ternyata betul ya? Betul. Betul itu Betul. ya? Betul. Dan adik-adik ini nanti jadi polisi yang diteladani oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Karena Amin. berangkatnya dari rakyat kembali ke rakyat. Alfian namanya. Alfian ini kakaknya tadi. Oh kakaknya. Ya apa sih Mas yang ceritakan coba Mas Alfian juga tertarik daftar polisi. Coba apa kira-kira yang membuat Mas Alfian ini tertarik pada kepolisian? Karena kan jadi polisi memang cita-cita saya dari kecil. Oh cita-cita memang ya Cita-cita gitu dari kecil. Dari itu saya nggak ngeliat bapak saya kasihan gitu. Iya. Terus saya kayak berusaha gimana caranya share. Jelaskan saya secara khusus karena ini suatu kebanggaan yang
Pak Rahman kemarin lagi viral Pak Rahman karena kedua anaknya jadi polisi. Apa sih ceritanya sebenarnya? Awal ceritanya Iya. ini Pak, itu kan saya itu kan mau daftar polisi dua-duanya ini. Iya. Adik awalnya bilang anaknya mau daftar polisi, cuma tinggal materainya apa ke saya Pak, cuma tinggal materainya butuh 11 kan ini 2 orang berarti 22 ya. Waktu itu saya tidak punya uang, terus tidak punya uang, terus saya mengumpulkan potongan-potongan di sini nih ya, untuk saya jual 250.000 ya. Tak kasihkan ke anak-anak ini buat beli materai. Iya. 110. Terus saya itu punya Oh iya gitu ya. Ini bengkel las ya? Iya, iya. Punya anak jenengan sendiri? Bukan. Berapa sampai anaknya dua-duanya jadi polisi ini? Enggak bayang nih Pak. Masa nggak bayar? Hari gini loh, masa nggak bayar? Saya nih kerja saya kayak gini mah. Apa yang membuat bayar? Oh, Bagi saya. berarti buat masuk polisi ini gratis ya? Gratis. Gratis. Dua-duanya itu kalau nganggur di sini tempatnya ya. Pasti. Jadi nggak punya usaha lain. Nggak punya dia. Mungkin bukan usaha nanti mungkin punya usaha yang mana gitu nggak ada. Hanya Hanya tiap harinya hanya kendak saja. Oh gitu ya. Waduh, ceritanya memang benar-benar jadi polisi ini gembar-gembor kan ya? Iya, kalau katanya. jadi polisi itu gratis, ternyata betul ya? Betul. Betul itu Betul. ya? Mudah-mudahan adik-adik ini nanti jadi polisi yang diteladani oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Karena Amin. berangkatnya dari rakyat kembali ke rakyat. Alfian namanya. Alfian ini kakaknya tadi. Oh kakaknya. Ya apa sih Mas yang ceritakan coba Mas Alfian juga tertarik daftar polisi. Coba apa kira-kira yang membuat Mas Alfian ini tertarik pada kepolisian? Awalnya kan jadi polisi emang cita-cita saya dari kecil. Oh cita-cita memang ya gitu. Dari itu saya ngeliat bapak saya kasihan gitu. Iya. Terus saya kayak berusaha gimana caranya share. Alhamdulillah saya secara syukur ya, karena ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya Rahman, kerjaan saya guru tukang las. Guru tukang las ya. Nur Rahman. Iya. Pak Nur Rahman lagi viral tahu? Belum. Pak Nur Rahman kemarin lagi viral Pak Rahman karena kedua anaknya jadi polisi. Apa sih ceritanya sebenarnya? Awal ceritanya Iya. ini Pak, itu kan saya itu kan mau daftar polisi dua-duanya ini. Iya. Adik awalnya bilang anaknya mau daftar polisi, cuma tinggal materainya apa ke saya Pak, cuma tinggal materainya butuh 11 kan ini 2 orang berarti 22 ya. Waktu itu saya tidak punya uang, terus tidak punya uang, terus saya mengumpulkan potongan-potongan di sini nih ya, untuk saya jual 250.000 ya. Tak kasihkan ke anak-anak ini buat beli materai. Iya. 110. Terus saya itu punya Oh iya gitu ya. Ini bengkel las ya? Iya, iya. Punya anak jenengan sendiri? Bukan. Berapa sampai anaknya dua-duanya jadi polisi ini? Enggak bayang nih Pak. Masa nggak bayar? Hari gini loh, masa nggak bayar? Saya nih kerja kayak gini mah. Apa yang membuat bayar? Oh, Bagi saya. berarti buat masuk polisi ini gratis ya? Gratis. Gratis. Dua-duanya itu kalau nganggur di sini tempatnya ya. Pasti. Jadi nggak punya usaha lain. Nggak punya dia. Mungkin bukan usaha nanti mungkin punya usaha yang mana gitu nggak ada. Hanya Tiap harinya hanya kendak saja. Oh gitu ya. Waduh, ceritanya memang benar-benar jadi polisi ini gembar-gembor. Alhamdulillah saya secara syukur ya. Alhamdulillah saya secara syukur ya, karena ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya Rahman, kerjaan saya guru tukang las. Guru tukang las ya. Nur Rahman. Iya.
Maman lagi viral, tahu? Belum tentang Pak Maman kemarin lagi viral, Pak Maman karena kedua anaknya jadi polisi. Apa sih ceritanya sebenarnya? Awal ceritanya Iya. ini Pak, itu kan saya tukang model polisi dua-duanya ini. Iya. Jadi awalnya dengan semangatnya model tapi cuma tinggal materainya kata saya Pak, tinggal materainya butuh 11 kan ini 2 orang berarti 22 ya. Waktu itu saya tidak punya uang, terus tidak punya uang, terus saya mengumpulkan potongan-potongan di sini nih ya. Ya, Sobat Pasmati kembali lagi di Pastet Informasi. Pada kesempatan pagi ini, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada kisah 2 anak buruh tukang las di Bondowoso yang berhasil menjadi polisi. Sejak tadi sudah bercerita banyak tentang perjuangannya hingga berada di titik ini. Nah, tadi sempat terpotong ya pertanyaan saya berkaitan dengan pendidikan. Tadi katanya kalau kakaknya Mas Alfian akan berangkat tanggal 25 Juli, kalau adiknya Mas Andika akan berangkat tanggal sekitar bulan Februari atau Maret ya 2023. Ya. Nah, kita akan tanya persiapan mereka berdua seperti apa, utamanya persiapan fisik, karena nanti pun juga di pendidikan juga harus fisik juga tetap menjadi perhatian begitu ya Pak ya. Dari Mas Andika dulu, bagaimana persiapan fisik untuk menuju sana? Ya persiapan saya ya dari di permukiman sama ya latihan ya push up, sit up dan sit up gitu. Apakah juga nanti sama Pak Martono juga, karena kan beliau cukup punya pengalaman yang mumpuni gitu dia. Ya, nanti ya kalau sudah yang gelombang 2 tahun 2022 berangkat pendidikan, ya yang tahun 2023 gelombang pertama ya seminggu 2 kali ke Polres ikut pelatihan. Oh seminggu, jadi sebelum pendidikan seminggu 2 kali masih Kita Polres ya? di Polres kita latih biar mengenal itu PBB, biar mentalnya juga kita persiapkan. Jadi karena 6 bulan itu tidak pendek, jadi 6 bulan tidak pendek, kita siapkan benar-benar. Jangan sampai sudah sekian lama dia berjuang, nanti ada hal-hal yang kurang diinginkan, akhirnya gagal masuk pendidikan. Oke, siap. Kalau Mas Alfian bagaimana? Kalau Mas Alfian ini udah paling dekat nih persiapannya. Sudah siap. Sudah siap semuanya ya. Oke, pendidikannya nanti apakah berbiaya Bapak untuk selama pendidikan ya? 5 bulan kalau nggak salah pendidikan. Apakah berbiaya atau bagaimana Pak? Ini tadi saya sampaikan sekali, untuk ini bagus pertanyaan ini. Untuk pendidikan di Polri, proses penerimaannya aja gratis, apalagi pendidikannya. Pendidikannya lebih gratis lagi dan masih plus. Plus apa itu? Plusnya itu semuanya sudah menjadi tanggung jawab di kepolisian. Jadi jangan khawatir masuk pendidikan harus membawa biaya banyak, dari rumah harus sanggup banyak, enggak. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dia akan dapat itu pakaian itu. Siap. Untuk urusan pangan mungkin makannya dia juga dapat makan 3 hari. Siap. Belum termasuk snacknya. Oh, snacknya juga ditanggung? Ditanggung di sana. Oke. Ditanggung di sana, dia mendapat extra pudding. Di sana extra pudding itu pun ada jatahnya mereka. Jadi itu sudah dianggarkan oleh negara. Dianggarkan oleh negara. Jadi topinya aja dapat berapa jenis, mulai dari field cap, pad, kemudian topi rimba, kemudian pakaian dalam mulai dari kaos, dia dapat, kemudian baju, ada baju PDL, ada baju PDH, ada baju bela diri, kemudian tidur pun bajunya beda, ada baju tidur, ada selimut tidur, ada sepatunya juga beda-beda, ada sepatu laras panjang, ada sepatu harian, kemudian ada juga sepatu olahraga, itu juga beda-beda. Celananya ada celana pendek khusus olahraga, itu dia dapat semua, termasuk celana dalamnya dapat. Dari sana. Bagian dalamnya juga semua ditanggung oleh pemerintah ya? Ditanggung oleh pemerintah. Pak, ini nanti
mereka kan langsung berangkat ke Mojokerto dari Polres Bondowoso atau bagaimana Pak nanti? Nanti dikomulir di Polres Bondowoso, nanti kita diberangkatkan bersama-sama menuju ke SPN Mojokerto. Yang gelombang kedua. Gelombang tahun 2002. Dan tahun 2002 masuk pendidikan itu tanggal 25 ya. 25. Jadi sebelumnya itu sudah antarkan ke sana supaya nanti ada surat telegram dari Polda Jatim untuk kapan kita antarkan ke sana. Untuk kita antarkan sana. Jadi orang tua tidak perlu khawatir lagi. Mungkin waduh ini harus bagaimana anak saya dua-duanya masuk polisi. Kalau pengalaman seleksi mereka sudah. Tapi kalau pengalaman sampai diterima kan belum. Siap, sampai betul. pendidikan sebentar lagi. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya Pak ya. Pak Nur Rahman tidak perlu khawatir lagi apa yang harus disiapkan untuk masuk pendidikan. Doanya aja yang disiapkan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dalam pendidikan ini diberi kelancaran dan nanti kembalinya langsung sudah pakai baju sudah seperti saya. Oke, siap. Jadi banggaan. Pak Nur Rahman, ini sudah dapat notis dari Pak Martono bahwa semuanya biaya pendidikan tidak perlu dikhawatirkan, gratis. Tapi dari Pak Nur Rahman sendiri ada persiapan khusus nggak Pak? Mungkin bukan dari finansial tapi hal-hal lain mungkin untuk keberangkatan dua putranya. Untuk persiapan keberangkatan anak kami ini menuju pendidikan, saya jaga betul untuk tiap harinya, jangan sampai keluar rumah gitu. Oh jadi di anu ya, Iya. dipingit begitu ya Pak? Iya. Karena itu kan fatal nanti kalau Oke. ada barangkali ada Hal-hal yang tidak hal-hal yang diinginkan. tidak kita inginkan yang terjadi kayak gitu. Untuk doa bersama mungkin Pak, apakah ini kan jadi tradisi di Bondowoso mungkin? Kalau untuk doa, insya Allah saya tiap hari. Setiap hari. Untuk persiapan anak dua, tiap hari saya dan intinya berdoa. Siap. Ngaji itu tiap hari pasti saya itu. Pak pernah bermimpi nggak Pak? Ternyata putranya bisa jadi polisi nih. Atau mungkin kemarin waktu dapat mimpi kejatuhan duren mungkin itu Pak? Pernah. Mimpi apa mungkin Pak? Itu sebelum pengumuman Pantukirti, sebelum pengumuman 3 hari sebelum itu saya sudah istiqomah ngaji tiap hari. Sore habis asar itu saya ngaji 1 juz itu ya. 1 juz itu selama ngaji saya 1 juz, sepanjang 1 juz itu ngaji saya itu nangis tuh, nangis 3 betul. hari menjelang pengumuman. Iya, nangis tuh sampai baju saya itu basah, dikira air mata. Itu firasat ya Pak ya? Iya, Insya sudah Allah firasat. anak saya gitu. Sudah firasat sudah. Tuh ini sudah pertanda baik bahwa anak saya dua-duanya akan lulus. Habis itu malamnya saya bermimpi. Oh, mimpi apa ini? Malamnya bermimpi saya ya, anak saya ini dan emasnya ini berempat mimpi panjat tebing yang sangat tinggi sekali. Ini yang nyampe dulu ini anak dua ini, saya di belakangnya, emasnya ada di nomor 4-nya. Ini nyampe dulu ke atas, Pak saya itu nyampe. Oh ya, ini bapak nyusul gitu. Panjat tebing yang tinggi sekali. Jadi bapak sudah nyampe juga ini. Itu yang Mimpinya kemudian seperti itu. bikin Bapak semakin optimis Iya, oh. putranya ya? Itu sudah pertanda firasat baik nih bagi saya. Alhamdulillah. Karena manjat tebing kan naik ke atas tuh, kecuali dari atas jatuh ke bawah itu firasat tidak baik. Iya, siap. Sobat Pesepati mungkin ini bisa menjadi salah satu motivasi juga untuk kita. Jadi ketika Pak Nur Rahman ini mendoakan putranya, kedua putra ini mengaji 1 hari 1 juz begitu ya? Kalau 1 hari itu 2 juz, 3 juz, paling sedikit 1 juz. Paling sedikit 1 juz. Persiapannya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ini Iya. intens dilakukan begitu. Bagaimana membagi waktunya dengan pekerjaan Bapak yang buruh tukang las gitu Pak? Itu paginya sebelum berangkat kerja saya 1 juz ya. Terus waktu jam 12 istirahat ya, itu 1 juz. Pulang kerja 1 juz pasti sudah. Dihususkan untuk kedua putranya. Kalau umpamanya di bengkel sibuk ya pada waktu istirahat tuh saya tidak pulang, tidak ngaji. Mungkin kalau tuh pulang ngajinya habis pulang kerja itu pasti itu sudah. Mengajinya seperti itu. Kalau adik-adiknya disuruh Bapak juga untuk mengaji pasti ya? Iya pasti nih anak dua nih habis. Ikut dari bapak. Oh, siap. Jadi sobat-sobat ini sangat inspiratif sekali, orang tua dan anak yang menjalankan ibadah luar biasa
ketika memiliki hajat yang sangat besar ya Bapak Iya. ya. Pesan mungkin Pak kepada kedua putranya. Sekarang alhamdulillah sudah diterima sebagai salah satu abdi negara, akan berangkat pendidikan. Pesan khusus mungkin untuk kedua putranya Pak. Pesan saya setelah nanti berangkat pendidikan, ya itulah, jangan sampai lupa sholat lima waktunya, ngajinya, sesibuk apapun ya harus mengerjakannya gitu. Harus. Semuanya semoga kedepannya akan lebih baik. Nanti rencana mau ikut pengantar juga nggak Pak? Boleh nggak Pak? Dan sampai ke sana nanti kalau semuanya ngantar ke SPN nanti bikin macet di SPN sana. Jadi cukup sampai Polres saja seperti sekarang ini yang terjadi Pak, yang sudah lolos, yang sudah selesai mengikuti pendidikan dari orang tua, jadi tidak perlu jemput ke SPN. Jadi dari SPN diantarkan nanti malam itu sampai ke Polres Bondowoso, nanti dari orang tua tinggal jemput di Polres. Jadi kan tidak biar kita meminimkan anggaran yang dianukan orang tua. Seperti mereka berdua satu seleksi, tiap pengumuman itu selain dia sudah dapat nilai di situ, diumumkan secara resminya melalui Zoom meeting. Akhirnya dia hanya datang ke Polres Bondowoso saja, tidak biaya sampai ke Surabaya. Karena ada pengumuman peringkingan setiap seleksi. Setiap seleksi itu ada pengumuman peringkingan. Jadi ranking diambil 700, berarti 701 pulang. Setiap seleksi ada peringkingan, dan peringkingannya dilakukan secara Zoom meeting di kita Polres Bondowoso memfasilitasi itu. Tapi nanti orang tua bisa menghubungi putranya Pak ya ketika di pendidikan. Selama pendidikan alat komunikasi untuk sementara tidak menggunakan, alat komunikasi. Menjenguk pun boleh? Enggak. Nggak boleh. Jadi mereka berdua sudah kemarin waktu persyaratan itu mereka tanda tangani dengan orang tuanya, sudah menyerahkan 100% kepada kepolisian. Jadi yakinlah bahwa kepolisian dididik akan didik yang baik. Bapak menyerahkan 100% kepada kepolisian, betul? Betul. Bapak siap kalau seandainya nanti putranya juga ditugaskan di luar kota Bondowoso? Siap. Ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah. Kakak sama adik sudah diterima. Sebentar lagi persiapan pendidikan. Ada yang ingin disampaikan kepada orang tua mungkin dari adiknya dulu? Ya, pesan saya ya buat orang tua ya terima kasih ya sudah membiayai dari awal sampai akhir, sekarang sudah diterima di Bintara Polri. Ya, sudah terima kasih ya, terima kasih kepada ayah atau orang tua yang lain sudah membantu saya dalam menjalankan proses tes Bintara Polri. Kakak mungkin, kakak nih lebih emosional yang ingin Pak, disampaikan. Saya gak minta banyak, cuma minta doa aja dari orang tua. Soalnya kan doa yang paling penting itu dari orang tua. Minta doa. Jadi ya sobat Pasopati, saya sih terharu luar biasa sekali ya, saya terharu sekali nih kakak sama adik yang benar-benar berjuang dari nol bersama ayah, bahkan nggak malu untuk bantu ayahnya bekerja di sebagai buruh las gitu. Dan tadi juga bapaknya udah berpesan jangan lupa sholat 5 waktu. Dan saya sebagai host pada kesempatan ini juga mengucapkan selamat buat Delvian sama Andika juga, sukses terus menjadi abdi negara. Mudah-mudahan pendidikannya juga sukses. Pak Nur Rahman juga saya ucapkan terima kasih sudah menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan kisah dua anak buruh tukang las ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya untuk tidak pernah lelah bercita-cita, untuk terus berusaha, dan yang paling penting tidak pernah lelah untuk bangkit dari sebuah kesalahan. Begitu ya Pak Martono, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita pada siang hari ini? Ya Mbak Ocha, hanya satu sebenarnya yang ingin saya sampaikan semuanya ya. Semuanya kalau orang punya keinginan apapun, lihat dirinya sendiri. Contoh saya mau punya beli baju, saya lihat kira-kira keuangan saya mampu tidak untuk beli baju. Sama dengan mau daftar polisi ini, tesnya sudah diberitahu di pengumuman bahwa nanti yang kamu teskan ini. Baca dulu dirinya, apa kira-kira kelemahan saya untuk menghadapi tes ini. Contoh mau tes jasmani, saya kira-kira lari dalam 12 menit. Itu saya lari mampu saya berapa, yang dinilai berapa, semuanya transparan. Saya harus kuat berapa kilo dalam waktu 12 menit.
Makanya pesan saya, kenali kelemahan diri sebelum melaksanakan seleksi. Kalau sudah tahu kelemahannya, perbaiki. Ini contohnya yang dari Mas Alfian. Dia di gelombang waktu 2021 dia kalah di peringkingan karena nilainya rendah, kalah dengan yang lain ringan. Akhirnya dia perbaiki kelemahan-kelemahan itu, makanya nilainya lebih tinggi daripada adiknya karena dia pengalaman pribadi. Kalau adiknya ini kan pengalaman dari orang lain, dari kakaknya, yang cerita kakaknya. Pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama. Kalau yang kakaknya kan pengalaman pribadi, gagal di tahun 2021 mengikuti seleksi, dia perbaiki. Oh, kelemahan saya di sini. Nah, sobat muda yang berbahagia yang mendengarkan ini suara ini, silakan. Ini tidak malu-malu, tidak henti-hentinya saya menyampaikan kembali, kalau mau ingin bergabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, persiapkan betul diri kalian. Yang nggak bisa ya seperti adiknya ini, si Mas Andika, sekali jalan masuk, biar orang tua tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya wirawiri ke Surabaya. Wirawiri ke Surabaya. Karena tapi semuanya ini tidak kalah pentingnya, semuanya ini doa orang tua dan izin yang Maha Kuasa. Gitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Alfian, terima kasih Mas Andika, terima kasih Pak Nur Rahman dan juga Pak Murtano sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, berkenan untuk memberikan kisah inspiratifnya kepada Sobat Pasupati. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk tidak lelah bermimpi. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berbeda di episode yang lain di Pastut Informasi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Saya undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.